Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peranan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farid Rashid, 3 digit NIM terakhir 314. Nama saya Bintang Hari Hamzila, 3 digit NIM terakhir 301. Nama saya Selora Masari, 3 digit terakhir 292. Nama saya Gideon Ariandi, 3 digit NIM terakhir 312. Nama saya Juta Simarmata, 3 digit NIM terakhir 297. Nama saya Devita Aprilanda, NIM terakhir 295. Nama saya Arya Butawa, 3 digit NIM terakhir 322. Nama saya Tadwilo Surandasa, 3 digit NIM terakhir 308. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi. Sebenarnya apa sih teknologi informasi tersebut? Nah, dilansir dari Situs National Institute of Standard and Technology atau NIST, teknologi informasi adalah setiap peralatan, sistem, atau subsistem peralatan yang saling berhubungan dan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi, atau penerimaan data dan informasi secara otomatis. Sedangkan menurut Magnum, yang dikutip Suryanto, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Menurut Duncan, pengertian teknologi informasi adalah kumpulan alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyampaian informasi. Sehingga dapat disimpulkan teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi dengan menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Nah, secara umum ada 6 tujuan nih dan fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama menangkap atau capture. Teknologi informasi dapat menangkap dan menerima data masukan. Yang kedua, mengelola atau processing. Teknologi informasi dapat mengelola data dengan cara mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas seperti data yang di-input dari keyboard, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Teknologi informasi dapat menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna seperti tabel, grafik, dan laporan. Yang keempat, menyimpan atau storage. Teknologi informasi ini mampu menyimpan suatu data ke media penyimpanan seperti disket, CD, DVD, hard disk, flash disk, dan cold storage. Serta yang terakhir, mencari kembali atau retrieval. Teknologi informasi ini mampu menelusuri atau mencari kembali data yang sudah disimpan. Contohnya, mencari foto dengan menyesuaikan wajah. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, menyebutkan definisi bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa, serangkaian peristiwa, atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Tentu saja, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami tidak dapat dilawan oleh manusia, namun dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengembangkan berbagai teknologi yang dapat memprediksi dan mencegah kerugian yang terlalu besar akibat bencana alam tersebut. Ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu yang pertama, tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. Yang kedua, ada sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. Ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Keempat, pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Magma Indonesia atau Multi Platform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia adalah aplikasi multi platform yang terdiri dari web dan mobile. Dalam jaringannya berisikan informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi terintegrasi seperti gempa gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah yang disajikan kepada masyarakat secara kuasi real time dan interaksi. Prinsip utama Magma Indonesia adalah mengubah data menjadi informasi dan rekomendasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga sistem ini terus belajar dan berevolusi. Fitur-fitur baru akan lahir disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Diharapkan bahwa seluruh informasi kebencanaan geologi nantinya dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah melalui satu jendela atau single window. Hal ini merupakan manifestasi hadirnya negara secara aktif di tengah-tengah masyarakat dalam upaya mitigasi bencana geologi di Indonesia. Dalam web magma, kita dapat mengetahui yang pertama ada gunung api. Di dalam magma tersebut dijelaskan tentang informasi data pengamatan visual dan instrumental tingkat aktivitas atau status dan rekomendasi gunung api atau Volcanic Activity Report atau VAR. Yang kedua ada yang B, peta kawasan rawan bencana atau KRB gunung api maupun informasi abu vulkanik gunung api untuk keselamatan penerbangan atau biasanya disebut Volcano Observatory Notice for Aviation atau VONA. Yang kedua, di dalam magma juga menjelaskan tentang gempa bumi dan tsunami. Informasi kejadian dan tanggapan beserta analisis dan rekomendasinya dan peta kawasan rawan bencana KRB gempa bumi. Untuk yang ketiga ada gerakan tanah. Sama seperti yang sebelumnya dijelaskan tentang informasi kejadian dan tanggapan gerakan tanah beserta analisis dan rekomendasinya dan peta kawasan bencana. Next. Yang keempat ada press release atau informasi periodik mengenai kejadian spesifik maupun kegiatan koordinasi sosialisasi dan mitigasi bencana geologi lainnya. Yang kelima ada lapor bencana atau media pelaporan kejadian bencana geologi bagi masyarakat, pemuda maupun lainnya di sekitar wilayah bencana atau Society Reporting System atau SRS. Seperti yang dapat kita lihat dalam proyektor, magma menjelaskan tentang status gempa bumi, ada juga gunung berapi dan juga potensi untuk tsunami. Nah, diharapkan setelah membaca magma ini masyarakat dapat waspada dan juga dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi dan korban jiwa yang terjadi saat bencana itu terjadi. Jadi, sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menganalisis, menyimpan informasi geografis, dan sistem informasi geografis seluruh data yang ada pada suatu wilayah dapat dianalisis, disimpan, dimanipulasi melalui komputer. Hal ini karena S3 mempunyai kemampuan untuk menggabungkan data pada berbagai titik tertentu di bumi, sehingga kemudian menggabungkannya lalu dianalisa hingga akhirnya dapat memetakan hasilnya. Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, S3 hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus, sehingga kemampuan sumber daya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisa hasil akhir sangat berperan dalam keberhasilan sistem S3. Peran utama sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis memiliki peran yang penting dalam penanggulangan bencana. Berikut beberapa peran utama sistem informasi geografis dalam konteks berikut. Yang pertama ada pemetaan analisis data. Sistem informasi geografis memungkinkan pemetaan wilayah yang terkena dampak bencana, termasuk lokasi bencana, jalur evakuasi, dan infrastruktur penting. Data ini membantu dalam perencanaan penanggulangan bencana. Yang kedua ada prediksi dan peringatan dini. Sistem informasi geografis digunakan untuk mengintegrasikan data cuaca, geologi, dan seismik untuk memprediksi potensi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau badai. Sistem peringatan ini dapat dibangun berdasarkan analisis. Yang ketiga ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah bencana, sistem informasi geografis digunakan untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan faktor geografis dan sosial. Dan yang terakhir ada evakuasi dan navigasi. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memberikan panduan navigasi kepada warga yang dievakuasi, termasuk rute aman dan lokasi tempat berteduh. Seismograf atau seismometer. Seismograf atau seismometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur pergerakan bumi yang disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, atau fenomena lainnya. Seismometer terdiri dari sensor pergerakan tanah yang digabung dengan alat perekam. Lalu hasil rekaman itulah yang disebut dengan seismograf. Seismograf mengacu kepada
kepada seismometer yang digabungkan dengan alat perekaman menjadi satu kesatuan. Lalu yang kedua, cara kerja seismogram adalah dengan menggunakan prinsip dasar bahwa benda yang bergetar akan menghasilkan gelombang. Ketika terjadi gempa bumi, biasanya akan ada gelombang yang akan merambat melalui bumi dan sampai ke seismometer. Seismometer akan merekam getaran tersebut dalam bentuk sinyal listrik yang kemudian akan diubah menjadi grafik oleh alat perekam. Yang berikut adalah fungsi seismograf. Fungsi dari seismograf adalah untuk mendeteksi dan merekam getaran tanah akibat gempa bumi, ledakan, atau fenomena lainnya. Data yang dihasilkan oleh seismograf dapat digunakan untuk mempelajari sifat-sifat bumi seperti struktur lapisan bumi, kecepatan gelombang seismik, dan lain-lain. Manfaat dari seismograf adalah untuk membantu dalam memprediksi terjadinya gempa bumi dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Selain itu, data yang dihasilkan oleh seismograf juga dapat digunakan untuk mempelajari sifat-sifat bumi dan membantu dalam penelitian geologi. Jenis-jenis seismograf antara lain: seismometer tunggal. Seismometer ini hanya memiliki satu sensor pendeteksi gerak. Yang kedua, seismometer ganda. Seismometer ini memiliki dua sensor pendeteksi gerakan tanah yang diletakkan pada sumbu X dan Y. Yang ketiga, seismometer 3 komponen. Seismometer ini memiliki 3 sensor pendeteksi gerakan tanah yang diletakkan pada sumbu X, Y, dan Z. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.